Jadi setiap hari Ihsan dari rumah 3 kilo jalan atau 3 kilo jalan ya kalau untuk ke masjid itu. Tapi kalau belum lagi ke sekolah, kalau ke sekolah kurang lebih 10 kiloan. jalan juga? Jalan juga. Dapat hadiah umroh? Gimana ceritanya tuh? Oh, pas dimain ke Sasana itu ditawarin lah katanya yang atlet itu gratis semuanya, yang member bayar per bulan gini. Nah, saya tertarik sama yang gratis, Gratis. tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podcast Ngeteh, ngobrol tentang hidayah di episode ke-13. Nah, kali ini narasumber kita berbeda ya. Setelah sebelumnya ada seorang ulama, ada artis, komedian. Kali ini beliau ini adalah seorang fighter MMA. Assalamualaikum Mas Iksan. Waalaikumsalam. Salamannya aja nggak sekuat yang dibayangin orang-orang. Biasa aja beliau ternyata gitu ya. Awalnya gimana tuh Mas Iksan bisa terjun ke MMA? Jadi waktu saya lulus SMK di tahun 2019-2020 lulusan Corona, itu saya sempat nganggur di tahun 2021-nya. Saya kerja di pasar pemotongan ayam dan suatu waktu saya main ke Sasana. Pas dimain ke Sasana itu ditawarin lah. Itu ada saya tanya-tanya katanya yang atlet itu gratis semuanya, yang member bayar per bulan gini. Nah, saya tertarik sama yang gratis tadi. Oke. Tertarik sama yang gratis, terus pulang minta izin sama orang tua angkat, diizinin. Nah, mulailah latihan dari 2022. Oke. Lulus SMA berarti? Lulus SMA. Alhamdulillah sekolah ya. Alhamdulillah sekolah. Asli Papua dan ya kita tahu Papua emang banyak yang tidak lanjut SMA bahkan ya. Ya. Oke, singkatnya berarti sebelum masuk ke dunia fighting, pemotongan ayam. Pernah kerja di pemotongan ayam di pasar. Di Batam itu? Di Batam. Di Batam. Oke, pengen gratis apa tadi langsung Sasana dengan cara jadi atlet. Jadi atlet. Akhirnya oke deh gue karena mau gratis akhirnya jadi atlet. Iya. Ikut pelatihan di sana berapa bulan tuh? Waktu itu dari awal tahun 2022 sampai pertengahan, habis itu dari pertengahan terakhir akhir tahun itu kita udah dikasih pertandingan untuk di amatir. Pertandingan amatir kayak Jogja Gelut. Jogja Gelut itu kalau nggak itu yang Jogja Gelut pertama itu di 2022 akhir tahun. Jadi ikut itu dan ikut lagi yang 2023. Dari situ dapat link karena kerja sama Jogja Gelut kedua tuh kerja sama One Pride sama di Jogja Gelut kedua itu. Jadi saya dapat tiket masuk One Pride dari situ, alhamdulillah. 2023 akhirnya masuk One Pride dan 3 laga sekali kalah ya. Ya. Apa nih yang ngebuat seorang pemotong ayam akhirnya jadi pegulat handal nih, Masya Allah? Itu karena waktu kerja itu memang belum masuk kuliah dan belum dapat kerjaan juga, jadi ya kerja di pemotongan ayam di pasar kan. Terus memang saya tertarik waktu itu karena pas viral-viralnya Khabib sama Conor McGregor. Waktu viralnya pas di saya SMK saya bilang, wih keren juga ya, maksudnya kan salah satu keinginan atau salah satu yang membuat kami sekolah keluar ini untuk istilahnya untuk membangun daerah juga karena di daerah kami itu yang muslim memang minoritas dan keinginan ibu angkat saya itu memang untuk belajar habis itu pulang kampung untuk memajukan di kampung kan gitu. Dan jadi saya berpikir lihat Khabib kayak gitu, itu saya ngefans berat itu. Wih, rupanya kalau nggak di pendidikan aja ya, berarti bisa kalau umpamanya jalan dua-duanya juga lebih bagus juga gitu. Terus saya berkeinginan ke MMA itu, berarti saya bisa bawa nama agama saya ataupun daerah saya itu melalui panggung ini gitu. Oke, dan kalau teman-teman perhatiin, beliau ini viral banget setelah membawa Palestina di ring. Jadi setelah fight, itu alhamdulillah fight pertama itu saya menang. Terus di One Pride itu ada sesi wawancara setelah fight juga. Oh iya. Jadi pas di wawancara itu
ditanyain lah tentang Palestina kan. Pas pula waktu itu kan lagi boomingnya Palestina lagi diserang. Jadi memang setiap saya nonton di IG ataupun di Facebook itu munculnya itu terus itu. Jadi pas ditanya itu secara emosional langsung langsung menangis lah. Iya. Jadi banyak masyarakat yang memang tertarik karena yang satu saya orang Papua, habis itu yang kedua saya membela Palestina gitu karena memang waktu itu rata-rata kan yang orang-orang Papua juga belanya kan Israel bukan Palestina gitu. Iya. Oke, sekarang menarik nih bahas masalah keimanan ya. Dari kecil, dari lahir Muslim berarti? Kalau saya alhamdulillah lahir Muslim, tapi kalau orang tua dari kecil. Apa ya ceritanya tuh yang ngebuat akhirnya ayah, ibu jadi Islam? Jadi waktu itu kalau cerita dari orang tua, mereka masih kecil itu belum ada pendidikan atau sekolah yang berbasis Muslim atau belum tersebatlah Islamnya di daerah pegunungan. Yeah. Itu yang udah tersebat yang non Muslim dan waktu itu juga memang sekolahan JPPK itu udah ada. Terus ada kepala suku yang masuk Islam. Habis itu dia minta bangunin sekolah juga gitu di kampung itu. Masya Allah. Jadi di satu kampung itu anak-anaknya disekolahkan ke situ. Disekolahkan ke situ. Nah, orang tuanya tetap lebih ke adat. Anak-anaknya sekolah di situ otomatis langsung belajar Islam karena sekolahnya MI. Oh, MI di situ. MI. Berarti alhamdulillah ya ini ya. Ada masjid juga di sana berarti ya? Masjid ada. Kalau di sekolahan itu sekolah, masjid sama pos TNI udah satu paket. Oke. Itu kalau di sekolah ya. Sekarang kita bahas rumah nih. Itu kalau di sekolah. Rumahnya Bang Iksan ini dari Wamena jauh. Hampir mau kurang lebih 20 kiloan lah. 20 kiloan. 20 kiloan. Tapi aksesnya naik kayak gunung ya. Aksesnya naik ya, betul. Oke, sekarang dari rumah ke masjid nih. Berapa jauh? Dari rumah ke masjid itu kurang lebih 3 kiloan. 3 kilo dan cuma ada itu doang masjidnya ya? Iya. Aksesnya bisa mobil atau motor atau gimana? Tapi kalau masjid yang di sekolah tadi itu beda lagi. Itu dia agak dekatan kota. Nah, di masjid di kampung saya ada lagi. Ya. Itu dia aksesnya memang agak susah dijangkau. Tapi kalau sekarang saya lihat mobil udah bisa ke sana. Dulu pas waktu kecil. Kalau waktu saya dulu di sana mobil nggak bisa ke masjid itu, paling motor aja karena memang posisinya itu seberang sungai. Oh, jadi Ada jembatan ada, cuma akses untuk ke masjidnya itu yang susah karena dia tebing kan. jadi setiap hari Iksan dari rumah 3 kilo jalan atau 3 kilo jalan ya kalau untuk ke masjid itu. Tapi kalau belum lagi ke sekolah, kalau ke sekolah kurang lebih 10 kiloan. jalan juga? Jalan juga. Dari MI gitu jalan tuh. Dari MI bolak-balik berarti kurang lebih taruhlah hampir mau 15 sampai 20 kiloan juga lah. Kalau bolak-balik ya. Kalau bolak-balik. Tapi kalau pas berangkat ke sekolahnya karena jalannya turunan, Iya. agak enak. Pas Agak pulangnya agak naik-naik. Tiap hari dari kecil sampai SMP ya berarti ya. Sampai SMP. Dari kecil sampai SMP. Even ke masjid pun juga jalan kaki juga ya. Kalau gimana? Apa ke masjid pun juga jalan kaki kan ya? Ya masih pun jalan kaki. Jadi secara nggak langsung yang buat Iksan jadi pede untuk jadi fighter ya itu karena powernya ada ya. Pokoknya udah kebentuk di sana. fisiknya udah kebentuk di sana. Karena kita kalau hidup di sana tergantung. Kalau saya memang di rumah saya memang di kampung. Jadi walaupun udah ada listrik zaman sekarang udah listrik, tetapi tetap harus pakai kayu bakar karena dingin. Habis itu yang kedua kita memang harus pakai kayu bakar karena rumahnya nggak rumah tembok atau rumah yang ketutup nggak. Rumahnya tuh rumah kayu yang kayak pagar gitu. Jadi masih ada bolong-bolongnya. Jadi tetap dingin. Jadi memang harus setiap hari bikin api terus. Dan kita tuh kalau mau bakar ubi itu harus di api. Jadi tetap setiap hari harus bikin api. Maaf nih, berarti masih pakai kayu bakar masak ya? Iya. Sampai sekarang pun masih. Sampai sekarang serius bang? Iya. Allah. Kayu bakar sama apa aja deh kalau alas masaknya? Kalau masak timpa kayu bakar untuk bikin api. Yang batu itu gimana tuh? Oh itu beda lagi. Kalau itu bakar batu. Kalau ubi jalar ya. Oh. Bakar batu. Nggak ngerti kan ubi bakar batu gimana tuh? Berarti pakai batu gitu ya?
Jadi itu batunya dibakar dulu. Oke. Dibakar nanti bikin tempat di tempat yang lain atau digali sedikit, terus dikasih alang-alang. Oh, alang-alang ya. Alang kasih alas dulu. Lalu batu yang bakar dipindahin. Nanti pindahin dikasih rumput lagi, taruh mau ya apa yang kita mau masak, entah ubi atau apa daging-dagingan, ditutup lagi daun, habis dikasih batu lagi yang panas tadi yang kita bakar tadi. Nah, terus itu terus ditumpuk, kalau udah kira-kira udah habis ya ditutup lagi atasnya. Ngerti nggak lu? Kita selama ini hidup mungkin dengan ya udah masak, tinggal nyalain gas, selesai dulu minyak tanah begitu doang. Ini effort banget ya nyari kayu bakar dulu. Tapi kalau untuk ubi jalar memang lebih enak rasanya masak kayak gitu Oh. dibanding direbus. Kalau direbus kan kalau pakai air itu rasanya itu hilang. Tapi kalau kita pakai bakar batu tuh rasanya memang saya lebih suka yang itu dibanding yang rebus. Masya Allah. Udah berapa tahun berarti nggak balik nih? Dari 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, udah 9 tahun. Belum balik. Tapi Bapak Ibu alhamdulillah di rumah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Berarti Bapak mohon maaf, Ustadz di sana berarti? Kalau Bapak dulu dia memang Ustadz karena dia memang sering apa namanya jadi khotib di masjid. Oh, Masya Allah. Jadi dari kecil beliau udah didapuk jadi ya ngisi kajian, khotib juga di sana Ya. tiap Jumat gitu ya. Ngomong-ngomong soal Jumatan di Papua ini, di rumahnya Bang Ihsan nih, ini rame nggak di situ? Kan minoritas banget kan? Nah ini Bang, jadi saya awal keluar dari kampung, Ya. yang saya tahu saya itu Jumatan itu ya udah semua umat Islam itu harus sholat, mau cewek mau cowok semua sholat. Taunya begitu ya. Taunya gitu. Ya. Karena di kampung Karena di kampung saya malah yang paling banyak itu yang sholat ceweknya Bang dibanding cowoknya. ini Jumatan model apa ini Jumatan? Jadi mak ikut sholat Jumat. Iya benar. Jadi yang paling banyak itu ceweknya dibanding cowoknya kalau di kampung saya Bang. Benar wallahi. Karena memang ini ya, memang umat Islamnya sedikit ya. Di sana ya emang Dan sedikit. kesadaran Bang. sholatnya juga belum ada gitu. Habis itu kalau KTP ya KTP Islam banyak, sangat banyak. Tapi kalau untuk sholat Jumat itu cewek semua yang paling banyak, cowok paling banyak 5 orangan lah. Itu paling banyak. Itu oknum namanya ya. Jadi bersyukur buat kalian semua yang dikasih Allah muda banyak masjid ya, dan banyak yang sholat juga. Amin. Bisa. Tapi itu di kampung saya ya, bukan semua semuanya Papua ya, yang di bukan ya. Itu biasanya di kampung-kampung yang agak Kota. jauh dari kota lah. Hmm. Jauh dari kota itu biasanya rata-rata kayak gitu. Sidang Jumat rahimahumullah. Lo kalau lihat cewek-cewek pakai mukena ya. Nah, Allah. mungkin pas saya keluar dari kampung Bang, pas Jumatan cowok lah ceweknya di mana gitu. Kalau di Jogja masih ada Bang, cewek di atas. Tapi kalau di Oh, iya? yang lain-lain ya kita cowok semua gitu kan. Makanya saya juga kaget kok ada sidang Jumatnya si ibu-ibu dia. Iya betul. Yang cowok 5 orang doang oknum ya. Oke Bang, apa nih yang ngebuat Bang Ihsan jauh sama orang tua tapi tetap istiqomah insya Allah? Yang namanya, mohon maaf ya, anak muda kan ya. Usia berapa lu sekarang? Udah 25. 25 kan? Pas usia dari 9 tahun ninggalin keluarga sampai akhirnya sekarang kan pasti kan ada kesempatan untuk itulah gitu. Nah, apa yang membuat abang ini kayak, oh gua tetap di dekat Allah nih gitu. Ini saya kurang paham, maksudnya Apa yang ngebuat istiqomah? istiqomah, maksudnya dalam arti lebih ke ibadah atau? Iya. Ya sebenarnya memang kalau dari mama juga sebelum keluar dari sana ataupun sampai sekarang tuh tetap masih diingatin kalau untuk ibadah ya, karena mama itu selalu pesan kemanapun kamu tetap jangan lupa ibadah, karena waktu saya di sana, jadi ini Bang, ada satu lagi yang unik Bang. Jadi kami di sana tuh karena lingkungan, faktor lingkungan, jadi masih walaupun kita Muslim tapi masih banyak yang makan babi, termasuk saya juga. Iya Bang. Termasuk saya juga berhenti makan babi itu di kelas 5 SD. Karena memang udah lingkungannya umum ya, jadi Faktor lingkungan. Iya. Kalau lihat dari sudut pandang saya, faktor lingkungan. Karena memang kalau babi itu sangat gampang untuk mendapatkan, karena setiap ada acara kayak orang mati, acara pernikahan, acara syukuran, itu semua pakai babi semua Bang. Nah pada saat itu
semenjak saya tinggalin makan babi Oh, itu makan di babi. kelas 5 SD, itu saya nggak lama kemudian saya harus di apa namanya di kalau syukuran adat lah. Syukuran adat, istilahnya tuh kalau di sana kalau di sini bisa dikatakan ulang tahun, tapi kalau di sana tuh seumur hidup sekali. Oke. Nah, itu mau nggak mau tetap harus makan babi. Nah, tapi saya menolak itu. Udah bisa nolak ya Saya setelah menolak itu ya. sampai satu kampung itu kayak, "Wih, gimana ini orang udah sekolah tinggi-tinggi juga kalau sakit parah makan juga kamu kok nggak mau gini-gini." Nggak, saya tetap di pendirian saya gitu kan. Jadi mama udah waktu itu juga mama udah mendukung kan. Nah, yang penting mama saya udah mendukung kok gitu. Jadi kalau mama emang alhamdulillah memang untuk ibadah selalu mensupport jangan dan dia yang mengingatkan terus. Jadi kalau ibadah alhamdulillah dari sana ataupun di sini, tapi lebih kalau di sana masih ada bolong-bolongnya lah mungkin karena Jauh faktor ya. lingkungan tadi juga. Oh, lingkungannya teman-temannya itu ya. Tetap lingkungan, kenanya lingkungan terus. Baik, Kenanya Bang. faktor lingkungan terus. Sebenarnya makanya kalau mama nggak ada ini. Alhamdulillah memang mama yang selalu mengingatkan saya ibadah. Jadi kalau seorang Ihsan ini ketika iman turun ingat kata mama berarti ya? Ya, kadang tiba-tiba kalau ada yang ini tuh ingat sama, oh ya, selalu di pikiran itu muncul terus. Karena memang setiap telepon tuh pasti diingatin. Oh, Masya Allah. Berarti komunikasi sering ya? Aman? Di sana sinyal aman ya? Sebetulnya kalau sinyal tergantung lokasi, Bang. Oh. Tergantung lokasi. Nah, kalau yang WhatsApp memang agak susah. WhatsApp agak susah. Nah, tapi kalau telepon biasa lebih banyak bisanya, tapi masih ada tergantung lokasi. Kayak di rumah saya itu, ini rumah saya nih, di sebelah sininya nggak ada sinyal. Jadi mama itu harus bawa ke pojokan sini dulu baru ada bisa. sinyalnya. Tapi kalau hujan nggak bisa juga. Kalau hujan tetap nggak bisa. Sekarang kita nih dikit-dikit posting dengan gampangnya ya. Tapi di sana, aduh, Masya Allah. Dan gimana nih Bang, setelah keluar dari zona Papua yang akhirnya di Batam, terus Jogja juga kan ya. Banyak yang Abang lihat nih tentang Islam. Apa yang buat Abang makin kekeh kalau Islam tuh benar? Sebenarnya kalau di kampung saya itu NU garis besar, Bang. NU garis besar. Jadi sebelum saya keluar, itu saya tahunya Islam itu hanya satu. Dan itu NU. Oke. Jadi kalau kami berantem sama sesama anak-anak, sama yang non-muslim, itu kayak, kalian tuannya satu. Tapi ada Katolik, ada Kimi, ada ini, ada itu. Kita Islam cuma satu, nggak ada lain-lain gitu. Sumpah Bang, beneran Bang Boy. Saya tahu kan kayak gitu Bang. Aduh. Aku kalau ke Wamena tuh NU garis besar itu. Kalau ke kampung-kampung, tapi kalau di kota Wamenanya, itu udah ada kayak Muhammadiyah, bakal LDII pun udah ada. Udah ada ya. Udah ada. Dan beragam berarti ya, sudah mulai beragam. Kalau semakin kota semakin beragam ya. Cuma kalau di abang ke pinggiran dan masyarakat asli Wamena itu mereka belum tahu ini Muhammadiyah, ini NU, ini LDII, itu nggak tahu. Karena mereka tuh taunya hanya NU garis besar. Iya betul. Ada beberapa kampung memang NU semua, nggak ada yang Muhammadiyah ini nggak ada. Paling ya anak-anak yang pernah sekolah keluar ataupun udah pendidikan, nah itu mungkin tahulah. Tapi sekali lagi ya, walaupun mereka Muslim, masih ada adat-adat yang tanda kutip menghalalkan babi gitu berarti ya. Adat memang masih kuat di sana. Oh. Walaupun mereka udah anak-anak muda yang memang udah sekolah keluar, tapi balik lagi mungkin karena dia sekolah di luar, tapi mungkin nggak belajar yang keagamaan atau gimana nggak paham ya. Tapi mereka balik itu masih banyak juga yang makan babi lagi gitu. Walaupun mereka tuh udah tahu gitu, udah tahu itu haram. Jadi emang banyak sekali godaan untuk ya iman tuh naik turun dan lainnya. Dan jujur ya, seorang petarung atau fighter nih kan pasti kan kalau ketemu orang awalnya berantem ya. Tapi kayak ketemu beliau nih malah nggak ada berantem-berantemnya, malah santai banget gitu. Apa nih yang ngebuat Mas Iksan atau Bang Iksan ini nggak berapi-api seperti fighter lain gitu?
Karena seperti yang awal tadi saya bilang Bang, saya tertarik sama menjadi fighter MMA ini awal masuk ke sana saya lihat dari Khabib. Dan saya memang ingin untuk menunjukkan itu gitu. Karena dari latar belakang saya di kampung memang saya minoritas satu. Saya juga memang di kampung saya minoritas agama saya minoritas. Terus yang kedua saya orang Papua gitu. Jadi saya memang mau menunjukkan seperti yang Habib lakukan. Saya mau menyiarkan dengan yang saya punya, yang saya bisa gitu. Masya Allah. Jadi biar supaya orang dia juga, oh ya ada Papua Muslim juga gitu kan. Iya, saya juga baru udah Papua Muslim fighter lagi. Nah jadi saya Super agak lain nih beliau nih. makanya saya menjadi fighter bukan untuk Sangar-sangaran ya. sangar-sangaran untuk menghabisin lawan-lawan enggak. Wah, ya, Saya jadi fighter untuk menunjukkan oh ini loh saya orang Papua, saya Muslim dan saya dari perkampungan gitu. Kalah menang gimana nyikapinnya kalau seorang Ihsan? Kalau kalah menang itu kalau untuk kita fighter itu hal biasa. Menang berarti itu rezeki kita dari Allah, kalah juga itu rezeki kita dari Allah juga untuk oh kamu kayaknya terlalu ini kamu harus turun dulu nih gitu. Jangan kamu naik terus gitu. Mungkin ada yang kita salah, mungkin Allah memberikan teguran melalui itu kan gitu. Masya Allah. Oke, kita lagi di Kopi Juara yang ada di Muladidom Undip Semarang. Dan di sini bukan cuma ada kopi, ada matcha juga nih ya. Kita Agak imut juga nih yang suka matcha. Bismillah. Allahu Akbar. Ini Oke, Kopi Juara. Kopi Juara. Bismillah. Bang, saya lihat abang ini kan kemarin turun ke Aceh ya. Apa yang buat abang turun ke sana tuh? Kemarin tuh di pas scroll gitu muncul yang banjir berita banjir itu kan ada yang rumahnya hanyut, habis itu ada juga yang beberapa kampung tuh memang nggak bisa dilaluin lagi gitu kan, nggak kendaraan ataupun jalan-jalannya udah putus itu nah sampai masyarakat perkampungan itu harus jalan kaki berkilo-kilo untuk ngambil sembako gitu kan. Saya sangat tertarik gitu kan, maksudnya saya sedih lihatnya, habis itu saya kayak jiwa saya itu kayak memanggil. Jadi waktu itu saya mau berangkat tapi karena ada pertandingan saya undur tahan dulu. Setelah pertandingan tanggal 14 saya minta ke salah satu masjid di Jogja, Jogokorian, Nur Asri. Nur Asri ya? Nur Asri saya WA. Oh bisa nih besok berangkat ya udah. Besok langsung berangkat? Biasanya, tapi karena tiketnya habis saya harus nunggu 1 minggu lagi bang. Baru tanggal 21 baru berangkat. Masya Allah. Dan akhirnya sampai juga ke Aceh. Alhamdulillah sampai di Aceh. Dan apa tuh yang abang lihat tuh? Sesuai di sosial media kah atau hanya mencekam aja di sosial media? nah ini menarik juga nih bang. Soalnya waktu saya lihat awal-awal video itu memang banyak yang kayak gitu. Habis itu saya kayak tertarik gitu kan. Sebelum saya berangkat itu muncul lagi tuh dari kayak bantahan-bantahan lah kalau kita bilangnya. Iya. Ah itu hanya di media sosial aja, aslinya nggak kayak gitu kan. Pas datang ke sana itu langsung kaget gitu bang. Langsung kaget itu ya memang benar-benar yang diberitakan di awal gitu, karena rumahnya memang benar-benar hilang. Yang rumah panggung itu udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada jejaknya lagi. Tapi kalau rumahnya yang bagian lantainya di semen, habis itu atasnya kayu, nah itu cuma sisa semennya doang. Sedangkan yang rumahnya yang memang dibangun pakai semen itu lantai bukan lantai siapa, plafonnya ini kena air pada roboh semua. Habis itu lumpurnya itu ada yang di dengkul, ada yang di atas dengkul, ada yang di bawah dengkul. Ini memang waktu saya datang parah dan sampai sekarang memang masih parah. Dan banjir lagi tadi pagi. Kemarin banjir lagi kemarin. Oh iya ya. Dan memang terakhir saya di sana kemarin tanggal berapa? Tanggal 8 kemarin. Iya. Tanggal 8 kemarin memang masih parah. Memang ada TNI itu dikirim ke sana yang baru-baru jadi anak-anak kecil yang lulusan SMK itu memang banyak di sana. Tapi mereka masih fokus ke jalanan besar. Jalanan yang kecil di ganggang itu masih belum bisa jalan. Oke. Karena kejadiannya memang besar bang,
ini. Jadi dampaknya pun belum kelihatan untuk perbaikan ini. Kalau teman-teman perhatiin di sosial media, ada satu daerah yang nggak pernah kesentuh dan baru datangin relawan, yaitu relawan dari Mas Iksan. Yang abang harus naik perahu itu. Oh, sebetulnya bukan yang itu yang agak susah dijangkau itu, Bang. Kalau yang itu memang para artis itu udah banyak yang datang karena Oke. memang banyak video-video yang keluar. Itu udah datang, tapi ada yang kampung sebelah lagi itu memang harus naik kapal juga dan ada jalan. Tapi pernah saya posting di IG saya kolaborasi sama Nurul Asri, itu jembatannya kecil rusak, kita nggak bisa jalan jadinya. Walaupun kita bagusin itu bisa jalan, di depannya sana lumpurnya tuh setinggi ini Bang, nggak bisa jalan juga. Mau nggak mau itu barangnya dilansir naik motor. Motornya motor trail lagi kan? Motor enggak, motor Motor biasa bisa ya? biasa Bang. Oh, Tapi mereka itu kan udah di apa namanya di modifikasi yang kayak gitu, Kayak trail kerangka-kerangka ya? gitu. Allahu Akbar. Dan kata masyarakat sih ada jalan pintasnya itu harus lewat air. Dan Lewat air. ada yang bilang juga itu cuma editan AI. Nah itu Bang. Jadi kemarin tuh saya kayak merasa apa, terpukul apa sedih gitu kan. Jadi pas saya dari Medan ke Jakarta itu Bang, saya duduknya tuh satu kursi sama anak-anak. Di Jakarta, di Medan. Ya dari Medan ke Jakarta. Terus kita ngobrol-ngobrol gitu, saya bilang, Bang, abang dari mana ya? Dari mana? Saya dari Aceh. Ini dari Aceh langsung mau ke Semarang, ada kegiatan gitu kan. Oh dari Aceh ngapain Bang? Oh saya jadi relawan gitu kan, relawan di sana. Berapa lama? Tiga minggu kurang lah. Habis itu dia tanya, terus gimana itu Bang kondisi di sana? Di sana masih parah sampai sekarang, memang kejadiannya memang betul-betul parah gitu kan. Masa iya Bang ya? Iya benar, saya tunjukin foto-foto yang di HP saya. Habis itu dia bilang, wih Bang, saya pikir saya memang lihat video-video yang kayak gini Bang, tapi saya pikir itu AI. Lah saya langsung kayak, berarti apa namanya, orang-orang yang bilang kayak, oh itu Mencekam. Aceh baik-baik aja kok, itu mencekam itu hanya di sosial media itu. Oh rupanya karena semenjak adanya AI, orang bilang bikin narasi kayak gitu, orang luar malah makin nggak percaya kalau di Aceh itu memang benar-benar parah kayak di lapangan gitu. 3 minggu, berarti abang juga makan mengikuti apa yang ada berarti? Iya, kita memang bakal satu hari itu kita kalau syukur-syukur kalau masih sarapan pagi Bang. Syukur kalau masih sarapan pagi. Kalau kita masuk yang perkampungan yang jauh dari posko, itu pasti siang nggak makan. Pasti siang nggak makan. Makannya pagi sama malam. Apa menunya tuh? Hah? Menunya apa aja tuh? Kalau kita balik kita kadang masak mie sama sosis. Kadang kalau kita dapat ayam, karena dapat ayam agak susah juga Bang, harus ke kotanya dulu baru dapat, itu pun kadang Dikit cepat cepat habis. Kalau untuk dapat sayuran juga emang agak susah kalau di Dan ada yang 3 hari nggak makan juga sebelum abang ketemu mereka gitu? Nah, mereka itu sempat cerita dari kejadian itu. Karena kan mereka kan memang benar-benar terisolasi kan. Iya. Jembatannya putus, akses untuk keluarnya juga putus. Jadi mereka tuh selama 3 hari tuh benar-benar nggak makan kan. Airnya juga belum turun-turun kan. Setelah turun baru mereka makan pisang. Pokoknya mereka yang paling diutamakan buah pisang lah, mau yang mentah. Itu mereka bakar, makan dari buah pisang itu. Sebetulnya makanan kayak instan itu banyak Bang. Banyak, tapi yang susah mereka udah 1 bulan Bang. 1 bulan mie terus Masa ya kan? makannya mie terus kan nggak mungkin kan. Sampai mereka tuh bikin dari pohon batang pisang itu jadiin sayur Bang. Dan makan tuh saya makan, waduh mau tinggalin, mau gimana lagi ya kan ya. Dan ini kan masyarakat emang makan ini kan emang bisa dimakan juga gitu. Makan tapi masih nyangkut di gigi itu. Separuhnya udah ketelan, separuhnya masih nyangkut itu. Ngeri ya cerita dari relawan, dan tidak semua bisa bertahan. Ada juga yang sakit pastinya, relawan. Pasti. Ada, astagfirullahaladzim. 3 minggu ya Bang ya? 3 minggu teman saya yang cewek muntah-muntah sepanjang.
Kasihan. aroma sapi yang bangkai juga ya kan? Kalau di kotanya bang yang kena dampak banjirnya, kalau untuk sekarang bau-bau baju-baju yang kena basah itu baunya lumayan menyengat. Habis itu hewan-hewan kayak sapi, kambing dan lain-lain yang tenggelam itu masih banyak berserakan. Jadi baunya emang parah bang. Yang kedua bang, lumpurnya. Jadi kalau panas dia tuh berdebu semua. Bakal tas saya warna hitam jadi warna coklat bang. Abang kemarin lihat pas di Iya. mobil tas saya, itu bukan warna coklat itu bang, itu aslinya warna hitam. Saking banyak debunya ya. Iya. Itu lumpurnya beneran lumpur teman-teman. Dan makannya durian tuh sapi ya di sana kan? Enggak, waktu itu kami jadi Masjid Nurul Asri itu kalau di Jogja pun mereka suka borong yang masyarakat panen yang kira-kira harganya anjlok Iya. tapi harganya anjlok atau tanamannya itu udah kayak kira-kira udah rusak lah. Dia kan otomatis kan petaninya kan rugi tuh. Ya udah mereka borongnya itu harga sesuai pasar gitu. Nah, jadi mereka kemarin tuh borong durian dari mana itu Sumatera. Iya, dari Sumatera. Habis itu kita bagi-bagiin ke relawan, bagiin ke masyarakatnya juga gitu. Masya Allah. Ada satu hal yang kelupaan nih. Dapat hadiah umroh. Gimana ceritanya tuh? Oh, kalau tuh alhamdulillah dapat ada itu bang. Jadi ada kru One Pride. Dia tuh setelah dia bagian media bang. Jadi dia yang suka dia wawancara. San kamu harus ini gitu kan. Nah mungkin karena itu dia nyariin lah. Saya nggak tahu juga itu. Cuma pada saat bikin video tuh dia kadang bilang, San kamu mau umroh nggak gitu kan. Rupanya dia ada kenalan ke yang biasa travel umroh itu. Nah dia minta tolong sama temannya itu untuk cariin bisa nggak ini ada anak Papua yang Muslim mau bertarung dia gitu, bisa dikasih umroh nggak gitu. Alhamdulillah dari sekian banyak ada dari Kabian itu, dari Kabian itu dikonfirmkan. Nah, tapi memang perjuangan sebagai minoritas di kampung tuh kan luar biasa ya. Apalagi tadi disebutkan kalau di Jumatan aja yang cowok cuma 5 orang. Otomatis kan ya orangnya itu lagi kan. Betul bang. Dan itu kalau itu paling banyak itu dihitung sama anak-anak juga tuh 5 orang itu. Jadi, bukan yang dewasanya bang. Jadi Jumatan di Papua itu isinya emak-emak dan cowoknya cuma 5. Itu pun anak-anak dihitung ya? Itu anak-anak dihitung. Allah Akbar. Tapi itu cuma di daerahnya Bang Isan ya, di daerah lain aman ya? Itu di kampung saya. Mungkin di kampung-kampung yang agak jauh dari kota tuh saya rasa kurang lebih hampir sama juga lah. Kalau untuk di daerah Papua pegunungan ya. Kurang lebih hampir sama kayak gitulah rata-rata. Apa nih yang ngebuat Bang Isan pengen ya menunjukkan kalau gua tuh Muslim? Jadi saya tuh pengen menunjukkan itu karena mohon maaf ini agak ini kalau di kampung saya daerah Papua Pegunungan itu yang kami yang Muslim itu agak susah untuk mendapatkan pendidikan dari maksudnya kayak beasiswa dari pemerintah. Itu kami agak kurang dibanding yang mungkin teman-teman yang non Muslim gitu. Nah, jadi kami memang banyak juga, tapi kami biasanya dapatnya itu dari permintaan dari pondok ini minta sekian gitu, ataupun ada yang mau disekolahin keluar gitu, banyak juga. Kami biasanya dapat dari itu. Nah, saya pengennya itu buat adik-adik saya di belakang itu melihat, oh kita tuh karena ini bang, rata-rata dari kampung saya itu mereka tuh lulusan pondok semua. Dan terus kalau pulang pun kerjanya juga tetap di bagian keagamaan. Kalau untuk ke pemerintahan tuh memang agak susah, mungkin kurang lebih agak susah lah. Jadi saya mau menunjukkan bahwa adik-adik saya di sana itu, oh kita nggak di sini juga loh gitu. Melalui prestasi lain pun kita bisa gitu. Kita harus berani untuk ambil keputusan. Jangan
jangan terlena di kampung kita sendiri, jangan takut untuk keluar untuk mengambil keputusan. Intinya itu aja. Untuk memberikan semangat lah Semangat. kepada adik-adik saya yang di kampung. Karena banyak mimpi yang belum dicapai juga bagi seorang Ihsan kan ya. Ya masih banyak lah bang, masih berat. Orang tua juga udah pada umur orang tua kan? Udah. Sudah, alhamdulillah, masya Allah. Jadi Mas Ihsan juga setuju kalau kita semakin dekat dengan apa yang Allah sampaikan di Quran dan juga hadis-hadis Rasul, kita semakin mudah hidupnya. Gimana? Kalau kita makin dekat sama apa yang disampaikan Allah dalam Quran dan juga Rasul sampaikan dalam hadis, itu kita makin mudah hidupnya. Insya Allah itu pasti. Itu pasti. Itu nggak ada kata insya Allah lagi, tapi itu pasti. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, itu pasti bakal dimudahkan semuanya. Ada aja, walaupun kita kayak ada hambatan, tapi pasti ada jalan lain yang Allah berikan, Allah tunjukkan. Meskipun harus kalah dulu, babak belur dulu gitu ya. Itu perjalanan. Itu perjalanan. Tapi kan seorang fighter kalah pasti kan hawanya kan nyalahin sana sini kan. Nah, kalau dari seorang Ihsan gimana? Ketika kalah, padahal udah matang nih persiapan. Berarti belum rezeki. That's it gitu doang. Nggak ada kayak gitu kan, kayak lempar ini kan, kursi gitu kan. Berarti belum rezeki bang. Itu berarti Allah berikan kekalahan. Ya berarti emang rezeki kita untuk kalah di situ ya udah. Ya kita bangkit lagi, tarung lagi. Nah, ngebangkitin ini gimana tuh? Kan, mohon maaf nih, orang udah mati-matian latihan, terus tiba-tiba kalah. Moodnya kan pasti kan berantakan tuh. Kalau seorang Ihsan ngebangkitin laginya gimana? Kalau saya tuh biasanya kayak, kok saya ada tantangan tuh, kok bisa kalah ya? Kayak masih ada kayak penasaran tuh. Penasaran itu yang bikin kita tuh bangkit untuk latihan itu. Saya harus ketemu lagi nih, harus ada rematch lagi nih. Itu yang bikin kita untuk semangat latihan lagi. Sebetulnya kalau dari saya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin kurang semangat beribadah ya, timbulkan rasa penasaran terus berarti, Ya. biar makin semangat untuk ibadah nih. Tapi saya tidak menyarankan untuk mukul orang ya, karena memang saya saya bukan ahlinya saya untuk menjelaskan itu, tapi ini saya ambil yang baiknya, tinggalin yang buruknya. Jadi abang sebelum jadi fighter MMA pun juga mohon maaf ya, waktu muda ya sering berantem juga. Kalau waktu SD ya, Oh SD ya. SD ya, SMP SMA tuh udah. Oke, Islam yang buat abang jadi kalem gitu ya. Insya Allah, Salah satunya itu ya. Insya Allah. Karena takut ada Allah kan ketika kita marah gitu kan. Iya bang, kalau kita sholat 5 waktu aja, itu selalu bakalan ada pikiran. Contoh kita mau diajak ini sama teman nih, misalnya entah minuman keras lah, pokoknya yang jelek lah. Itu di pikiran kita bakalan muncul. Oh iya kan, orang kan sering lihat saya ke masjid, saya sholat. Bagaimana nanti orang cap saya? Iya. Lu sama kayak yang lain. Kan? Bagaimana? Itu yang bikin itu yang bikin menurut saya bikin apa namanya? Oh iya, berarti saya harus sholat nih. Kalau saya sholat, insya Allah lah. Kalau kita sholat 5 waktu, full 5 waktu, itu bakalan terjaga dari hal-hal yang lain, hal-hal yang buruk, insya Allah. Insya Allah. Karena di pikiran kita bakalan tertanam itu, bang. Akhirnya takut juga kan kita kan sama dosa dan lainnya. Ya, waduh, kalau saya biasanya dicap orang, wih anak ini rajin sholat, ini taat ibadah. Tiba-tiba saya lakuin ini, dilihat mereka gimana ini. Itu salah satu faktor juga. Nah, ya makanya yang paling penting kita sebagai muslim jalannya aja dulu yang 5 waktu yang wajib. Jangankan yang sunnah, ya yang wajib aja dulu, insya Allah. Oke, dan satu terakhir nih, Bang. Ada beberapa teman saya yang bilang kalau ini nih Habibnya Indonesia nih, Masya Allah. Gimana tuh, Bang? Amin. Ya, itu mungkin karena saya ngefans sekali ya, Bang. Karena kalau untuk dari sisi kita fight, Bang, itu beda jauh, Bang. Karena kan beliau dari kecil udah latihan sama beruang, ya kan? Nah, terus dia kan stand-nya kan lebih ke gulat, Bang. Lebih ke kunci-kuncian, banting-bantingan. Sedangkan saya kan lebih
lebih ke Bang lebih bebas. ke upper body, lebih Upper ke body, oke. pukulan. Makanya banyak yang di beberapa fight saya kan banyak yang KO di pukulan, malah kuncian itu kurang, malah nggak ada Jadi abang powernya di ini ya. di tangan. Nah, cuma mungkin Gimana mau nyobain? karena Nyobain. mungkin Gak berani ngambut banget. mungkin karena masyarakat melihat ya tadi saya bilang mungkin masyarakat melihat saya sholat Ya, ya. dan saya Muslim juga, jadi mereka kayak menyamakan lah, oh ini patutlah Habib kan kurang Muslim. lebih sifatnya kurang lebih hampir sama kayak Habib lah, makanya Iya. mungkin masyarakat lebih ke sana gitu menilainya. Masya Allah. Semoga juga nantinya mendunia juga seperti Habib ya. Amin, ya Amin. Allah. Apa nih doa seorang atlet MMA ya dari Ihsan nih? Apakah ada pengen lawan yang nasional, apa internasional apa gimana? Apa udah pernah tarung nasional, internasional? Paling pernah tanding di BJJ. Apa tuh? BJJ itu Jiu-Jitsu, kunci-kuncian di Indonesian. Malaysia. Oh, Malaysia. Lawannya Malaysia juga? Enggak, lawannya itu dari Negria. Tinggi besar berarti ya? Iya, itu karena itu ketemunya karena ini Bang, absolut. Absolut itu dia bebas berat. Jadi dia berat 100 pun bisa ketemu sama saya. Saya beratnya 70 bisa ketemu, mau 200, 300 Kemarin tetap di Nigeria bisa itu, ketemu. abang beratnya Itu 90 hampir mau 100. Saya kemarin tuh 65. 65. 65 Beliau 90 habis 100 kilo ya? Iya. Dan tinggi juga ya? dan tinggi besar. Akhirnya kalah? Kalah. tapi itu emang sangat puas, Bang. Oh, Itu malah puas? Kalah malah karena puas? saya ini Bang, waktu itu saya ambil 2 divisi. Yang ikutin berat sama yang bebas berat itu. Ya, ya. Yang ikutin berat ini saya merasa waktu itu dicurangin. Kalah tapi curangin? Dicurangin. Oh. Padahal Nah. di Malaysia itu ya? Ya, dicurangin. Kok sama kayak di Karena Anda? kalau yang timbang berat ini saya tadinya di kelas 65. Cuma habis nimbang tuh makan ya 70-an juga lah. kan timbang hari ini, tadinya kan besok. Iya. Habis cutting kan, habis timbang langsung makan itu udah 70-an lah pokoknya. Nah, habis setelah tanding yang Kalah berat, itu yang kalah. Nah, ketemu yang ini yang berat sama Nigeria ya? itu. Oh ya, Nigeria itu. Nigeria itu. Kalau itu memang memuaskan. Walaupun kalah ya? Ya, walaupun kalah itu memang memuaskan. Benar-benar. Dia pun sampai kewalahan. Oh, lawan orang yang lebih besar justru malah dia kewalahan? Wow. Masuk ke ronde berapa? 2 apa 3 baru saya kalah itu. Itu di usia berapa tuh? Hah? Usia berapa tuh? Enggak, itu Baru tahun lalu ya? tahun lalu kalau nggak Tahun salah. lalu ya? Oke, kita doakan semoga Mas Iksan bisa go internasional terus dan Amin. menang, bawa nama Indonesia juga, dan yang pasti tetap istiqomah seperti teman-teman yang nonton juga. Ambil baiknya, buang buruknya, tentunya kita semua sama-sama belajar. Semoga kita semua dapatkan berkah dan juga hikmah dari apa yang sudah di-sharingkan tadi bersama dengan Mas Iksan Lani. Sukses terus Mas Iksan. Siap, terima kasih banyak. Terima tantangan nggak dari ini nih viewers nantang ini gelut nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.